Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik khotbah pagi ini adalah mengejar mahkota kehidupan. Terambil dari Wahyu, pasal yang kedua. Saya membacakan mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Dan kepada malaikat jemaat di Smyrna tuliskanlah, inilah perkataan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, tetapi sesungguhnya kamu kaya. Aku tahu fitnah yang ditujukan kepadamu oleh mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan, melainkan sinagog iblis. Jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita. Lihatlah, setan akan melemparkan beberapa dari kamu ke penjara, supaya kamu diuji dan kamu akan mengalami penganiayaan selama 10 hari. Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Smyrna ini adalah 2 dari 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi kuno yang mencapai sasarannya Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang miskin dan penuh penderitaan. Mereka tidak memiliki jabatan apa-apa di dalam pemerintahan kota. Mereka tidak memiliki kekayaan, mereka tidak memiliki kesuksesan, nama, dan sesuatu yang bisa dibanggakan di dunia ini. Bahkan mereka itu difitnah oleh orang-orang Yahudi supaya mereka ditangkapi oleh para penguasa Romawi yang pada waktu itu di bawah pemerintahan Kaisar Domitian itu mereka dikejar-kejar dan mau dimusnahkan. Beberapa dari mereka mati martir secara kejam di tangan tentara Romawi yang terkenal kejam itu. Tetapi mereka setia sampai mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah di antara Anda bertanya di dalam hati, mengapa saya selalu bersemangat memberitakan Injil, mengajari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengerti kebenaran dan mendorong Anda semua menjadi murid-murid Tuhan? Padahal hidup saya ini tidak nyaman-nyaman terus loh. Tidak selalu on the top. Beberapa dari Anda tahu kadang saya dalam pergumulan berat, dalam kesulitan-kesulitan yang berat, yang mungkin bagi beberapa orang akan membuat limbung atau putus asa. Saudara, saya pernah bercerita ada pendeta yang berpaham teologi kemakmuran ketika bangkrut langsung bunuh diri karena nggak tahan atau karena takut mengalami kemiskinan. Ada teman saya yang ketika tahu istrinya berselingkuh lantas bunuh diri. Ada seorang ibu yang ditinggal meninggal suaminya, menjadi sangat tertekan, lalu kehilangan kendali emosinya dan menjadi setengah tidak waras. Ada anak muda yang ditinggal pacarnya, lantas menjadi gila, dan pasti ada banyak contoh orang-orang yang tidak tahan terhadap penderitaan hidup ini. Di sisi lain, saya di lingkungan para pejabat perusahaan yang makmur, ya, yang sukses, yang kaya. Godaan untuk mengejar karier dan kekayaan itu pasti ada. Tetapi sejak muda, sejak saya bergabung di dalam perusahaan yang saya bekerja dan saya diberkati, saya bersyukur keluarga saya bisa saya bawa hidup sederhana karena kebanyakan milik kami, pendapatan kami dipakai untuk membiayai pelayanan ini. Ya, hidup ini nggak mudah sebetulnya. Ya, tidak selalu yang direncanakan atau diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Setiap kali bertolak belakang dari rencana yang semula. Dan di dunia ini banyak orang yang tidak tahan menghadapi tekanan-tekanan hidup atau iming-iming kesenangan dan segala sesuatu yang bersifat kemewahan. Banyak orang seperti kayak tersedot oleh magnet untuk masuk ke dalam pusaran dunia ini. Saya sering melayani orang-orang tua yang sudah kepayahan karena sakit penyakitnya, lantas mereka minta didoakan supaya cepat mati. Saudara, saya sebetulnya dalam hati ngiris ya menghadapi orang tua atau orang-orang yang sudah mengalami kepayahan karena sakitnya itu ya, saya miris. Karena apa? Karena kematian itu bukan solusi. Ya, saya sering membayangkan bagaimana mereka belum memiliki wajahnya Tuhan, tetapi mereka sudah menginginkan mati. Mereka berpikir bahwa mati itu adalah penyelesaian total, ya, penyelesaian sempurna. Kalau di Australia dan di beberapa negara barat tertentu ada hukum yang disebut eutanasia, yakni hak untuk mati. Hukum itu digunakan oleh orang-orang yang bosan hidup, yang sudah putus asa, dan terutama yang tidak mengenal Tuhan. Mereka minta disudahi hidupnya dengan racun atau apapun oleh agensi-agensi yang menyediakan jasa bunuh diri. Dan agensi ini adalah perusahaan-perusahaan yang legal. Jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan, jika kita sejak muda tidak menempel kepada Tuhan, mudah sekali iblis itu merasuk di dalam pikiran seseorang dan membuat dirinya depresi atau terjebak di dalam hura-hura kemewahan dunia
atau gaya hidup yang liar yang tidak bermoral. Saya menyadari benar tipu daya iblis itu, sehingga saya selalu menguji perasaan saya, keinginan saya, apapun yang saya mengerti, apapun yang saya pikirkan, saya selalu berusaha untuk menguji dan menimbang-nimbang. Tujuannya adalah untuk menguji jangan sampai saya tersesatkan dalam perasaan, dalam pikiran, keinginan yang kacau, yang tidak didasarkan dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai saya terjebak di dalam keinginan yang hanya mengumbar hawa nafsu daging atau keinginan mata atau keangkuhan hidup. Jangan sampai saya salah mengerti tentang Allah. Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan untuk diselamatkan dari kengerian api neraka, tetapi beliau juga menawarkan kemuliaan yang kekal bersama dengan Bapa Surgawi. Saudara, setelah pemahaman akan Allah makin dipertajam dalam pikiran saya oleh Roh Kudus, saya melihat Yohanes 14 itu bisa dari sisi yang berbeda. Saya akan bacakan dari ayat 6 dan 7. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu telah mengenal aku, kamu juga telah mengenal Bapa-Ku. Mulai sekarang, kamu telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia." Perhatikan dari tulisan yang saya garis bawahi ini. Jika kamu telah mengenal aku. Ya, jadi ada sebuah syarat jika mengenal Tuhan. Sekarang saya menyadari datang kepada Bapa itu ternyata bukan sekedar masuk ke dalam halaman surga dan lolos dari neraka. Memang tahta Bapa ada di dalam bagian dalam surga. Jadi surga itu tidak hanya semata-mata hanya tempat yang lapang yang semuanya sama. Sekarang saya menyadari surga bukan satu tempat yang sama untuk semua jenis roh. Roh Bapa berada di dalam dimensi yang tertinggi dalam alam surgawi. Tawaran Tuhan kepada kita untuk datang kepada Bapa itu berhubungan dengan Matius pasal 25 ayat 21 dan tentu ayat 23 juga yang berkata, Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali hamba yang baik dan setia, kamu setia dalam hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu." Di dalam terjemahan LAITB itu menggunakan kata kebahagiaan. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada satu jenis sukacita, jenis kebahagiaan yang tidak kita temui di bumi ini, yaitu sukacita bersama dengan Tuannya. Dan ini tentu berkaitan juga dengan Matius pasal 19 ayat 28. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu yang mengikuti aku dalam dunia yang baru, ketika anak manusia duduk di tahta kebesarannya, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Tuhan Yesus berbicara pada kesempatan ini berbicara tentang ada tahta yang akan diduduki oleh orang-orang yang lulus dalam ujian Tuhan. Orang-orang yang dilayakkan untuk duduk di atas tahta bersama dengan anak manusia atau bersama dengan Tuhan Yesus. Sukacita di dalam terjemahan AYT atau kebahagiaan di dalam terjemahan LAITB atau charan dalam bahasa Yunani asli atau joyful dalam bahasa Inggris, itu adalah suatu kebahagiaan yang melampaui kesenangan biasa. Ini suatu sukacita kebahagiaan dalam bahasa Inggrisnya exceeding atau melampaui. Ini tentu ada kaitan dengan perasaan ketika mendapatkan kemuliaan di samping Tuhan. Bayangin, seorang gadis duduk di kursi pelaminan di samping pria pujaan hatinya. Dan pria ini adalah pria yang madece. Misalnya dia kaya raya, ganteng, terkenal, populer, dan sebagainya. Pasti di dalam hati si gadis itu ada satu kebanggaan, ada satu sukacita karena ada harapan yang besar di masa depannya. Jadi saudara, datang kepada Bapa adalah pencapaian yang tertinggi, yang termulia, yang bisa kita capai. Dan itu seharusnya yang kita rindukan, itu yang seharusnya menjadi passion kita untuk kita capai. Yakni karena diperbolehkan duduk di sebelah atau di samping Tuhan. Dan menurut saya, Yohanes pasal 14 ayat 6, hanya melalui Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, jadi hanya dengan mengikuti cara hidup yang ditempuh oleh Tuhan, maka kita bisa mencapai tahtanya Bapa. Nah, fakta atau kenyataan seperti inilah yang diabaikan oleh orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus demi apapun, demi pekerjaan, demi wanita lain atau pria lain, atau demi apapun, termasuk mereka yang lebih menyukai kesenangan duniawi sebagai pemuas keinginan hati mereka. Saya mempelajari alasan-alasan orang-orang yang murtad tadi itu sangat jelas bahwa mereka tidak mengerti firman Tuhan dan tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya.
Nah, iblis tidak mau Anda dan saya sampai ke surga, apalagi menikmati kebahagiaan di samping Bapa dan duduk di tahta sebelah Tuhan. Iblis sedapat mungkin menggagalkan perjalanan kita mencapai puncak kesuksesan rohani tadi. Caranya adalah kita dibuat tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Saya telah menyadari benar bahwa Tuhan menawarkan lebih dari sekedar selamat dari api neraka dan masuk ke halaman surga. Maka kesalahan dan kegagalan apapun yang pernah saya lakukan atau saya alami di masa lalu tidak boleh membelokkan pandangan saya berlawanan dari arah kemuliaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Saya sangat bertekad meraihnya. Saya juga sadar bahwa kesuksesan yang dihargai Allah bukan sekedar menjadi pendeta terkenal, menjadi pendeta yang banyak gerejanya atau banyak cabangnya, menjadi pendeta yang dihormati jemaat, atau menjadi pendeta yang kaya atau makmur. Alkitab berkata bahwa hal itulah yang dikejar atau yang diingini oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Kalau di dalam LAITB itu dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, di dalam terjemahan AYT. Sebab bangsa-bangsa lain mencari-cari semuanya ini, dan Bapa surgawi tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam terjemahan LAITB atau bangsa-bangsa lain dalam terjemahan AYT berasal dari kata ethne, diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai the Gentiles. The Gentiles atau ethne ini mengacu kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, yaitu bangsa-bangsa kafir yang menyembah kepada dewa-dewa yang bukan Elohim Yahweh. Otomatis mereka tidak mengenal Allah yang benar. Nah, kesenangan duniawi yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menghambat orang itu mencapai Allah yang benar. Dan penghambat utama di dunia ini adalah mamon atau roh kesenangan duniawi. Maka tidak heran Alkitab berkata di Matius pasal 19 ayat 23, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya di sini adalah orang kaya yang mengejar harta hanya semata-mata untuk membahagiakan dirinya, bukan mengejar Allah. Saya tidak katakan semua orang kaya itu begitu ya, tetapi memang kebanyakan orang kaya itu sulit untuk melihat bahwa Allah itu nomor satu, bahwa Allah itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Karena apa? Mata mereka tertutupi dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah di sekeliling mereka. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24 dikatakan, tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Tuhan Yesus mengingatkan kita tidak bisa melayani baik Allah bersamaan dengan Mamon. Kenapa? Karena dunia ini akan menyeret kita, pasti kita akan meninggalkan Allah dan kita akan lebih berpihak kepada dunia ini. Saya tidak akan membiarkan segala sesuatu mempesona hati saya, mengalihkan pandangan saya dari Allah dan menghambat saya melayani Raja di atas segala raja. Dan semua yang berpotensi membuat saya kehilangan kesetiaan kepada Sang Raja, lalu saya akan kehilangan mahkota kehidupan, saya harus berani menanggalkannya. Karena sesuai dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 10, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Ayat-ayat tersebut bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh sukses atau terkenal, ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda mengelola kekayaan, mengelola waktu, mengelola kecerdasan Anda, dan semua sumber daya yang Anda miliki, dimengerti benar bahwa itu berasal dari Tuhan. Ya, saudara harus bertanya dalam diri saudara, apakah untuk memuaskan diri sendiri semua yang saudara dapatkan itu, atau Anda akan gunakan untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja? Maka sejak muda saya membangun dalam diri hati saya kesetiaan terhadap panggilan Tuhan. Banyak pengkhotbah, banyak khotbah, banyak firman Tuhan yang saya dengar baik sejak muda maupun hingga sekarang, itu saya tanam dalam hati saya. Pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang normal, itulah yang membangun saya dan membentuk saya hingga sampai saat ini. Nah, passion saya adalah saya mau mencapai garis akhir
dan memenangkan perlombaan yang diwajibkan ini dan mendapatkan mahkota. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, terjemahan TB. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau terjemahan AYT, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Nah, kata diwajibkan atau disediakan atau dalam bahasa Yunaninya prokeimenon itu berarti adalah yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan untuk kita hadapi, ya. Jadi, ada banyak kejadian yang akan diizinkan terjadi dalam hidup kita, entah mengecewakan atau menyenangkan. Terjadi untuk menguji kita apakah kita berhasil menang atau tidak. Saya sangat berniat mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Nah, itu sebabnya saya dorong Anda menginginkan hal yang serupa yang saya ingini tadi. Sekarang Anda tahu alasan saya mengapa saya terus tekun melayani Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Saya dorong Anda memiliki hal yang sama dengan saya supaya Anda tidak menyesal nantinya. Saudara, di foto ini adalah kejadian pada waktu tahun 1991. Kami membuat sandiwara waktu perayaan Natal dan di situ judulnya jelas, mempersiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan mereka bertemu dengan Raja di atas segala raja. Dan visi itu tetap bertahan dari tahun 91 hingga sekarang, berarti sudah 30 tahun lebih ya dalam hati saya untuk melihat Bapak Ibu Saudara mencapai garis finish dengan baik ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berguna untuk membentuk saudara. Semakin saudara berlambat-lambat, saudara akan semakin keras, semakin mengeraskan hati sehingga saudara sampai pada suatu titik akan tidak mudah diubahkan oleh Tuhan, akan tidak mudah untuk dilembutkan oleh Tuhan. Akhirnya saudara hidup di dalam kedagingan dan akhirnya iblis bisa menyeret saudara di dalam kebinasan yang kekal. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, selagi masih muda, selagi masih saudara bisa dilembutkan hati, saudara biarkan dirimu diajar oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan sehingga engkau menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Amin.